Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi pihak pertama yang menjalani sidang sengketa tersebut. Dengan tidak adanya Anwar Usman, hanya ada 8 hakim konstitusi yang mengawal PHPU Pilpres 2024. Sementara sidang PHPU Pilpres 2024 ini diketuai atau dipimpin oleh Hakim MK Soehartoyo. Dari pihak Anies Baswedan, Timnas Amin dipimpin oleh Tim Hukum Nasional Timnas Amin atau ketuanya yakni Ari Yusuf Amir. Kemudian dari KPU Republik Indonesia turut hadir pula Ketua KPU Hashim Asy'ari dan Komisioner Agus Melas. Dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Selanjutnya dari pihak terkait, paslon nomor urut 2 dihadiri oleh Yusril Iza Mahendra dan kawan-kawan. Sidang perdana PHPU Pilpres 2024 dibuka pada pukul 8 pagi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dan dalam sidang ini, pihak Anies Muhaimin diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan atau tuntutannya. Kemudian Dr. Fahri Bahmid. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang diktum ke-1. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 13 November 2023 dan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sementara pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan keprihatinannya terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia, di mana dalam pernyataannya di sidang perdana sengketa Pilpres hari ini, Ganjar menyebut bahwa atau dalam pernyataannya yang digelar atau dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Ganjar Mahfud dan juga para tim hukumnya secara bergantian membacakan gugatannya, di mana Ganjar menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia. Ganjar juga menyebut ada dugaan kecurangan dalam setiap tahapan pemilu serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak komentari materinya. Mudah-mudahan kami nanti bisa bersama-sama dengan Pak Mahfud menyampaikan, karena Pak Mahfud juga punya pengalaman pernah duduk di sana. Beliau sangat menguasai dan ahli pada soal hukum ini, sehingga mudah-mudahan bisa saling melengkapi dan persidangan ini akan menjadi perhatian publik yang menarik. Permohonan PHPU padahal perolehan suaranya begitu jomplang, 40%. Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah mengatakan ini bukan soal kalah menang. Ini persoalan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik. Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Kalau bisa kita menjadi negara nomor 1 di dunia dalam menegakkan demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi juru selamat kita.